Pada kesempatan kali ini, aku akan kasih kalian teka-teki logika yang paling susah lagi. Jawab semua pertanyaannya dengan benar ya. Hitung-hitung nonton YouTube sambil ngasah otak nih. By the way, kamu udah siap belum? Kalau udah, langsung aja yuk kita masuk ke teka-tekinya. Teka-teki pertama. Suatu ketika di tengah kota digegerkan karena ada sebuah berita kalau ada seorang wali kota yang tewas. Karena ada yang membunuhnya tepat di kantornya tuh. Wali kota itu bernama Rudi Setiawan. Dia ditemukan tewas di ruangannya dan ada luka tusukan di punggungnya. Polisi pun datang untuk mengidentifikasi korban dan mencari clue untuk mencari tahu siapa yang telah tega melakukan ini. Polisi menemukan kertas seperti ini di sakunya Pak Rudi guys. Dan polisi langsung mengumpulkan beberapa orang yang ada di kantor wali kota itu. Yang pertama ada Galih. Dia berkata, "Aku adalah seorang murid SMK 1 Ciruas. Di sini aku hanya seorang anak PKL, Pak. Aku ditempatkan di bagian IT karena sesuai dengan jurusanku. Aku kaget saat ingin mengantarkan PC rakitan ke ruangan Pak Rudi dan dia udah berlumuran darah dan tergeletak di bawah lantai. Aku pun langsung menelpon 911 dan polisi datang." Yang kedua ada Pak Usmanto. Dia berkata, "Pada saat kejadian aku lagi ada di ruang fotokopi karena mau ngefotokopi berkas punya Pak Rudi, Pak. Aku juga seharian ini tidak melihat ia di kantor ini. Yang aku tahu Pak Rudi sakit 2 hari yang lalu dan hari ini dia masuk ke kantor. Tapi aku malah mendengar kabar kalau Pak Rudi tewas di ruangannya." Yang terakhir ada Bu Cynthia. Dia berkata, "Aku merupakan seorang OB di kantor ini. Aku lagi membuatkan nasi goreng untuk tamu yang akan datang sekitar 1 jam lagi. Saat masak, aku kehabisan garam dan langsung pergi ke warung Madura. Saat aku pulang, aku malah dituduh sebagai pembunuh Pak Rudi Setiawan." Lumayan bikin bingung ya. Tapi kalau kamu lihat dari clue ini, menurut kamu siapa ya yang telah membunuh Pak Rudi? Aku kasih waktu 5 detik buat kamu cari tahu. Gimana? Udah ketemu belum jawabannya? Jadi pembunuhnya adalah Galih guys. Karena kalau kamu lihat di coretan ini ada beberapa huruf yang bisa disusun menjadi tulisan Galih ya. Coba deh kalian lihat sendiri. G-A-L-I-H. Gimana? Kamu bener nggak jawabannya? Buat yang masih salah, tenang aja guys. Yuk kita lanjut lagi ke teka-teki selanjutnya. Teka-teki kedua. Suatu ketika polisi mendapat kabar bahwa ada seorang wanita yang tewas di suatu rumah guys. Korbannya adalah Suswanti. Ia ditemukan oleh pamannya di kamar mandi dengan luka benturan di kepala tuh. Pamannya bilang, "Aku kaget saat melihat air yang mengalir di lantai kamar mandi ini. Aku langsung mendobrak pintu toilet dan melihat Suswanti udah gak bernyawa. Aku mohon tolong untuk mencari pelaku pembunuhan ini. Pak polisi segeralah ke sini." Dengan sigap, Pak polisi langsung datang ke TKP dan mengumpulkan beberapa orang yang ada di rumah itu. Yang pertama ada Yusril. Dia berkata, "Aku seharian ini berada di kampusku, Pak. Aku lagi ada kerja kelompok untuk tugas kuliah. Aku mengerjakan itu di perpustakaan bersama teman-teman kampus. Aku kaget saat ditelepon paman suruh cepet-cepet pulang dan ternyata kakakku udah tidak bernyawa di kamar mandi." Yang kedua ada kakek Komar. Dia berkata, "Aku baru aja belanja bulanan di supermarket depan komplek. Saat aku pulang ke rumah, aku malah disuruh untuk menjemput istriku dan pergi ke rumah adikku Suswanti. Aku kaget saat Suswanti dikabarkan meninggal di kamar mandi dengan luka benturan di kepalanya." Dan yang terakhir ada Putri guys. Dia berkata, "Aku seharian ini ada di kamarku bermain game. Aku tipe orang yang malas banget turun ke bawah dan aku memang mendengar suara teriakan dari arah dapur tadi pagi. Tapi aku tidak peduli dengan itu dan langsung pergi tidur siang." Kalau kamu dengar dan lihat dari masing-masing orang, menurut kamu siapa ya yang telah membunuh Suswanti? Aku hitung mundur 5 detik dari sekarang. Gimana? Udah ketemu belum siapa yang telah membunuh Suswanti? Jadi pembunuhnya adalah kakek Komar guys.
karena dia bilang kalau dia baru aja belanja bulanan ke supermarket ya. Tapi kalau kamu perhatikan di kepalanya ada busa seperti habis keramas yang belum dibilas. Kemungkinan dia baru aja berasal dari kamar mandi tuh dan berbohong kalau baru dari supermarket. Hayo, kamu juga udah nyadar belum dari awal? Buat yang benar, selamat ya guys. Yuk kita lanjut ke teka-teki selanjutnya. Teka-teki ketiga. Pada saat sedang santai-santainya di ruang rahasia detektif, tiba-tiba ia mendapat telepon dari seseorang guys. Ia mengatakan bahwa ada sebuah kejadian pencurian di rumahnya yang letaknya ada di daerah Semarang. Pak detektif dengan sigap langsung berangkat ke TKP. Saat sampai di sana, ia melihat ada brankas besar tempat menyimpan uang yang telah dijebol oleh seseorang guys. Ia langsung mengumpulkan orang-orang yang ada di rumah itu. Pak detektif mengatakan, apa yang kalian lakukan saat 2 jam yang lalu? Yang pertama ada Ibnu. Dia bilang, aku lagi ada di negara Jepang karena lagi ngikut seminar di sana. Aku kaget saat ada pencurian di rumah ini dan aku langsung memesan tiket untuk pulang. Yang kedua ada Putri. Dia berkata, aku baru aja pulang dari kampus karena ada UTS. Aku berniat nonton bioskop sebelum pulang, tapi aku ditelepon suruh pulang ke rumah karena ada pencurian di sini. Dan yang terakhir ada pembantunya guys. Ia berkata, aku lagi berada di lantai bawah saat pencurian terjadi. Aku sama sekali nggak dengar alarm di rumah ini. Aku yakin bahwa pencurinya salah satu orang yang ada di rumah ini. Kalau kamu dengar dari alasan mereka nih, menurutmu siapa ya yang mencuri uang dan emas di brankas itu? Aku hitung mundur 10 detik untuk kalian jawab ya. Jadi pencurinya adalah Ibnu guys. Karena masa iya dia berangkat dari Jepang ke Semarang hanya membutuhkan waktu 2 jam doang? Mungkin karena panik ia jadi berbohong tuh. Yuk kita lanjut ke teka-teki selanjutnya. Teka-teki keempat. Ada seorang anak yang bernama Ilham guys. Dia senang memelihara banyak hewan di rumahnya. Hewan yang paling dia sayangi adalah seekor kucing yang bernama Kitty. Suatu ketika ada salah satu acara kontes hewan yang diadakan di mall besar yang jaraknya tidak jauh dari rumah Ilham guys. Pada saat mereka ingin berangkat ke acaranya, membawa si Kitty, tiba-tiba Kitty lepas dari kandangnya guys. Diduga ada salah satu orang di rumah Ilham yang mencuri si Kitty tuh. Karena acara pesta hampir dimulai, Ilham memanggil seorang detektif guys. Detektif datang dan langsung mengumpulkan orang-orang yang berada di rumahnya. Yang pertama ada Mai guys. Dia berkata, aku baru aja sampai ke rumah ini karena aku baru aja memotong rambutku di salon. Sebelum aku berangkat, aku melihat si Kitty berada di kandangnya dan aku tidak tahu apa-apa. Yang kedua ada seorang pembantunya. Dia bilang, dari pagi aku tidak memperhatikan Kitty. Aku sibuk membersihkan sampah yang ada di kolam renang. Saat aku pergi ke dapur untuk istirahat, aku kaget karena si Kitty kucingnya Ilham sudah hilang pak. Dan yang terakhir ada Raffi guys. Dia berkata, aku berada di rumah ini sepanjang hari. Saat kejadian berlangsung, aku sedang main komputer di dalam kamar dan aku juga tidak tahu apa-apa yang terjadi di sini. Kalau kalian dengar penjelasan dari masing-masing orang, menurut kalian siapa nih yang mencuri kucingnya Ilham? Aku beri waktu 10 detik untuk jawab ya. Jadi pencurinya si Mae guys. Karena lihat aja tuh, banyak bulu kucing yang menempel di bajunya ya. Mana mungkin banget kalau dia ke salon tapi banyak bulu kucing di bajunya tuh. Hayo, siapa nih yang benar? Wah, teliti banget ya kamu. Yuk kita lanjut ke teka-teki selanjutnya. Teka-teki kelima. Kalau kamu lihat gambar ini, kira-kira apa ya jawabannya? Jadi ada 2 orang yang diduga salah satunya adalah pembunuh guys. Dari kedua orang ini menurut kamu yang mana sih pembunuhnya? Coba jawab dan aku kasih waktu selama 5 detik. Hayo, udah tahu belum jawabannya?
Kalau kamu tahu, seperti biasa jangan lupa kasih tahu kita di kolom komentar ya. Nah, itu dia guys, teka-teki logika paling susah. Kalau kamu bisa jawab semua, berarti kamu jenius nih. By the way, kamu bisa jawab berapa soal? Coba kasih tahu aku di kolom komentar dong. Oh iya, kalau kamu suka sama teka-teki dari Tips Pintar, jangan lupa like, share, dan subscribe ya guys, supaya kamu nggak ketinggalan teka-teki dari aku. Tips Pintar selalu lebih tahu. Peace out!